Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sifat mekanik. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu mengenai analisis sifat mekanik sehingga teman-teman mengklik video ini. Nah, di sini ada pendahuluan di mana sifat mekanik ini merupakan material yang menunjukkan hubungan antara gaya dan respon perubahan suatu materi terhadap gaya tersebut. Kemudian di sini juga ada uji mekanik, yaitu uji mekanik yang dipilih ini harus bergantung pada penggunaan atau rencana penggunaan material yang diuji. Nah, uji mekanik ini menggunakan instrumen uji tarik sehingga nantinya didapatkan data yang apabila diplotkan menjadi data kurva stress strain. Di sini bisa teman-teman lihat ya, ada regangan maksimum, daerah linier, titik luluh, modulus elastis, titik putus, dan ultimate tensile strength. Nah, kurva strength ini ada berbagai jenis tergantung dengan sifat mekanik polimernya. Berikut saya tampilkan ya jenis-jenisnya. Di sini ada sifat kekuatan tarik dan elastis, di mana ada lunak dan lemah, kemudian ada keras dan getas yang bentuknya dia hanya sepotong, lalu ada lunak dan ulet, dia melandai ke atas seperti itu, kemudian keras dan kuat, dia agak naik, dan yang terakhir adalah keras dan ulet, melandai juga. Tadi kan telah disebutkan ya sifat-sifatnya. Nah, kita rincikan lagi. Di sini ada sifat kekuatan atau strength, di mana tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah. Lalu di sini juga ada breathless atau kegetasan. Sifat ini menunjukkan tidak adanya deformasi plastis sebelum suatu material mengalami kerusakan. Material getas secara mendadak rusak tanpa munculnya tanda-tanda terlebih dahulu. Kemudian di sini ada toughness atau ketangguhan. Material ini mampu menahan beban impact tinggi atau beban kejut. Lalu di sini ada ductility atau keuletan. Material ini memiliki kemampuan deformasi terhadap beban tarik sebelum akhirnya patah. Material ini dapat ditarik menjadi kawat tipis panjang dengan gaya tarik tanpa mengalami kerusakan. Dan banyak lagi penyebutan-penyebutan lain di jenis kurva sifat mekanik. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan analisis kurva stress strain dari data yang telah didapat. Langsung saja kita lihat ya datanya. Baik, di sini sudah ada data Excel yang didapat, yaitu data yang dihasilkan dari instrumen tensile ya. Nah, di sini juga ada data-data yaitu position, load, strain, area, dan stress atau tegangan. Nah, data-data ini bisa dilihat untuk banyaknya itu hingga 400 ya, betul. Kemudian data tersebut diolah dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kurva stress strain. Berikut adalah kurva stress strain, di mana kurva ini dibuat berdasarkan hukum Hooke, yaitu tegangan sama dengan modulus Young dikali dengan regangan. Nah, kita bisa lihat di sini data yang diambilnya dari mana ya. Nah, data ini tuh diambil dari stress, ya, dari strain dan stress ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di video ini. Kemudian kurva ini juga setelah kurva ini ada atau dibuat, kemudian kita cari nih titik-titiknya. Di sini ada batas elastisnya dengan nilai dan rumus pada Excel seperti dilihat di layar. Kemudian di sini ada
Kita kembali ke atas ya, kita lihat di sini kita mencari titik apa lagi? Di sini kita mencari batas maksimum batas maksimum ini juga dapat dicari di Excel dengan mencari max. Kemudian didapatkan titik maksimum suatu material tersebut dapat tertarik ya. Sampai akhirnya dia akan terputus, yaitu di titik putus atau dia rusak ya. Baik, kita langsung saja jelaskan ya mengenai kurva stress strain ini. Dari hasil pengolahan data ini, berdasarkan kurva tersebut, ini adalah hubungan antara tegangan dan regangan suatu material dengan diuji kekuatan sifat mekaniknya tentunya. Tadi kan sudah dilihat ya, ada batas proporsional atau patahan pada garis Young modulus. Dengan kurva tersebut bisa dilihat, kemudian dilihat nilainya juga bisa dengan diperbesar. Kemudian pada grafik ini adalah titik di mana kurva yaitu garis lurus dengan 0 ya, atau yang memiliki hubungan proporsional berbanding lurus linier. Dari titik ini dapat dilihat batas proporsional material X ini ditunjukkan dengan R-nya itu adalah 0,9704 ya, teman-teman bisa dilihat di situ. Kemudian dari titik tol ini hingga P ini merupakan daerah linier yang tadi ya, yang berwarna oranye ini merupakan titik P. Selanjutnya kita move, di sini ada titik elastis tentunya. Titik elastis di sini dia berada di hampir garis 0, sehingga saya mengasumsikan bahwa elastis material ini sangat kecil atau material ini sudah kembali pada bentuk semula. Kemudian di sini ada titik maksimum pada grafik yang merupakan titik ini beban mencapai nilai maksimum dan pada batang uji mulai terjadi pengecilan penampang lokal. Titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah titik putus. Pada grafik ini, titik ini mengalami patah atau menyatakan kekuatan putus pada saat nilai tegangan akan jatuh menuju hancurnya material. Titik B ini ditandai dengan titik merah di situ ya. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan sifat dan material yang dianalisis. Berdasarkan grafik tersebut nih, kita melihat bahwa grafik ini termasuk ke dalam jenis grafik hard and ductile, di mana material ini bersifat sangat keras seperti berbagai jenis logam baja, kemudian memiliki keuletan juga seperti besi. Nah, kita lihat ya di sifatnya. Kemudian hal ini disimpulkan karena kenapa sih bisa jadi hard and ductile, yaitu karena persentase regangan yang lebih dari 5% dan tidak berubah untuk kembali seperti semula setelah uji mekanik, karena tadi ya dia putus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pengetahuan umum mengenai analisis mekanik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. See you the next video. Bye bye.